ada sinetronnya di surga itu, ya. Jadi hidup ini betul-betul sinetron, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wal, dari sononya udah begitu. Di surga aja ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia capek-capek kerja, tapi yang dapat hasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar, ya. Kalau ada jodoh tertukar, itu sinetron itu, Pak, ya. Allah nggak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah faham mengenai jalan rezeki, ya. Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang, dia sudah beramal banyak tapi gak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu dia jalan, dia lihat di sampah ada kertas. Kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah. Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah, nggak pantas taruh di sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur. Fara'a rabbahu fi manami. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi, Pak, ya, mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Tuh, gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah itu karena dia menghargai nama Allah, itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan orang nama Allah. Sembarangan aja orang nama Allah, ya. Maka sahabat-sahabat semua, jamaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam kolbu, rawatlah kolbu dengan taubat, dibersihkan, bersihkan dulu, dan membersihkannya mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Ya, tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci. Imam merasa suci mimpin sholat, langsung iblis dalam hatinya. Kita jadi makmum merasa lebih tinggi daripada di samping, itu yang sholat bukan manusia. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya orang taat. Nah, rawat kolbu dengan taubat yang detail. Sebutkan, Pak, maksiatnya apa kepada Allah, bukan ke guru, bukan ke ustadz, bukan ke teman. Maka jangan pernah curhatkan maksiat. Jangan pernah curhat maksiat. Semua kita punya maksiat. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masa lalu. Ciri-ciri dosa belum dihapus, kita masih ingat-ingat, kita sebut-sebut. Ciri-ciri taubat belum diterima, ingat gelisah. Itu belum diterima taubatnya itu. Terus gimana? Jangan cerita maksiatnya kepada orang. Ceritanya kepada
Allah, akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu katakan, ya Rabb, aku dulu maksiat begini, terimalah tobatku. Ini yang disebut at-taubah. Kalau sudah begitu baru minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, dibersihkan oleh Allah, baru isi dengan namanya. Disitulah kolbu akan terjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama akan memandang kolbu. Sekali saja Allah memandang kolbu dengan rahmat, maka selama-lamanya Allah menyayangi kolbu itu. Sekali saja Allah memandang kolbu kita, selama-lamanya Allah memandang kolbu kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu enggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu enggak selalu? Karena getaran itu makhluk. Yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku, ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini, mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi? Kalau bersama dengan yang menguasai alam semesta, mau gelisah apa lagi? Orang gelisah itu karena tidak mengenal pemilik alam semesta. Pemilik alam ini bukan si bohir-bohir itu, bukan. Pemilik alam ini Rabbul Alamin, yang dia mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Maka panggillah ya Allah, ya Allah. Jadi salah satu wirid yang boleh diamalkan setiap pagi, zikir ya Allah, ya Allah, 100 saja Pak pagi. Kalau bagusnya 200 ba'da sholat. Ya Allah, ya Allah. Mau ngamalin gak? Allah, Allah terus 200 ba'da sholat, ba'da sholat, ba'da sholat, ba'da sholat. Berarti setiap hari berapa? 1000. Kalau kerja sehari 8 jam, masa mau nyebut nama Allah cuma 5 menit ba'da sholat gak mau? Jika nyebut nama Allah 200 itu 200 detik, berarti gak nyampe 5 menit. Betapa anehnya orang hari ini, untuk buka Facebook gak merasa sibuk, untuk buka YouTube gak merasa sulit, tapi untuk buka YouTube kolbunya kok sulit, untuk buka face kolbunya kok sulit. Karena dia mempersulit dirinya, Allah pun mempersulitnya. Jadi saya mengajak mulai, ya, nggak ada kata sulit. Jangan cari khusyuk, jangan cari lezat, carilah rasa. Allah yang punya rasa. Kadang rasa itu tidak ada rasanya, karena Allah yang punya rasa, suka-suka Dia ciptakan rasa. Ya, kita tidak menyembah rasa, kita menyembah Allah yang menciptakan rasa. Jamaah subuh yang mulia Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadabbur terhadap surat Thaha, surat 20 ayat 124 ya. Nah, kita tutup ayatnya. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka kami jadikan bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia buta. Sekarang bisa lihat, tapi di akhirat buta. Enggak mau buta ya? Ya. Orang yang buta di dunia, kalbunya bercahaya, insyaallah nanti dibangkitkan matanya kembali. Ya, Allahumma ja'alna mimman zakara rabbahu. Amin ya rabbal alamin. Gimana, Buya? Katanya ada yang mau nanya? Ya. Mungkin dia dengan adanya yang bertanya, kami persilakan ibu-ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, gimana supaya kita kalau zikir Allah itu samping dan itu Allah kadang-kadang awalnya kepengen Allah, terus lama-lama blank, terus tidak menimbulkan rasa agresif gitu. Ya, baik. Bagaimana cara supaya kalau zikir Allah itu selalu nikmat gitu ya? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kerja selalu enak nggak? Selalu enak nggak? Atau ada capek-capeknya? Ya, menyebut nama Allah berulang-ulang, bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Latihan pasti ada blanknya. Kenapa Allah kemudian kasih nikmat di awal, kemudian dihilangkan beberapa hari baru nikmat lagi? Supaya kita tidak menyembah nikmat zikir. Yang kita sembah pemberi nikmat zikir ya. Seandainya setiap zikir itu nikmat, orang tentu akan zikir terus. Tapi nikmat itu yang disembah. Nikmat itu yang disembah. Mau nggak kita punya duit, orang hanya hormat sama kita saat duit kita kasih sama dia. Kalau kita nggak kasih dia duit, dia nggak hormat sama kita. Kan kebanyakan rakyat begitu, Pak. Kebanyakan pemilih begitu. Kalau si caleg yang dulu dia coblos sekarang udah jadi, nggak bagi-bagi duit, bagi dia apa itu caleg, apa itu wakil rakyat. Ini bukan belain anggota DPR nih Pak. Ini cuma buat analog. Betapa banyak sekarang wakil rakyat diumpat karena dia nggak mau bagi-bagi. Ya, pemimpin, wali kota, bupati diumpat karena dianggap pembangunannya nggak merata. Maka mau sebenarnya itu para pemimpin kalau mereka sadar aja bab ini bisa jadi wali Allah. Karena salah satu ciri wali Allah itu pasti suka dihujat orang setiap hari, setiap detik. Dan yang paling sering dihujat itu pemimpin. Benar gak? Ya. Kalau pemimpin ya wajar dihujat. Apalagi kalau nggak beres kerjaannya. Tapi rakyat begitu, nggak ada dapat duit, nggak dapat bantuan, dia ngumpat. Coba ada karyawan, pegawai, dia kerja tunjangan nggak turun, ngeluh nggak? Oh, sumpah serapah keluar. Karena dia menghargai tuannya, atasannya berdasarkan fulus. Apa begitu hubungan kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan tuan sama anak buah, bukan hubungan karyawan, bukan atasan sama bawahan. Hubungan kita dengan Allah hubungan hubbiyah, ruhiyah, hubungan ruh. Ruh ini sudah ada sebelum tubuh. Sudah tua hubungan ruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jiwa ini, badan ini enggak merasakan nikmat zikir, itu seakan-akan Allah ingin mengatakan, sembahlah aku semata, jangan sembah selainku. Ya. Lalu kok bisa putus-putus? Nah, bisa jadi karena kolbunya sebelum zikir belum dibersihkan secara total. Kayak tadi, kenapa kita nggak nyaman di masjid, di resto? Karena tempatnya nggak bersih. Lagi makan enak, tahu-tahu ada lalat di dalam. Pernah ngalamin nggak? Resto terkenal, lagi makan enak, nongol lalat, ikut di dalam kuah, lezatnya. Bisa makan nggak? Berhenti makan gitu. Sama dahsyatnya zikir itu, Ibu. Kita zikir, nanti Allah akan perjalankan diri kita masuk ke dalam kolbu kita sendiri. Disitulah nanti akan kebuka apa yang tersimpan di kolbu kita. Jadi kalau itu terjadi, Ibu istighfarkan kolbunya. Ya Allah, ampuni dosa kolbuku. Ingat-ingat apa yang masih tersimpan. Masih nyimpan kesel nggak sama orang? Nah, bisa jadi ya. Kadang-kadang kita kesel sama orang kita yang paling dekat sama kita. Mungkin Bapak Ibu ini gak iri dengki sama orang,
nggak emosi sama orang, tapi keselnya sama anak sendiri, keselnya sama suami istri, keselnya kadang sama saudara kandung, keselnya kadang sama orang tua sendiri. Ada anak kesel sama orang tua. Kok bisa begitu ya? Ya, anak kurang ngajar itu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau itu terjadi, ada hampa di kolbu saat berzikir, istighfarkan lagi. Ya. Masih hampa lagi, udah dizikirkan. Nah, baca ini. Coba baca sama-sama. Allahu naziri. Allah memandang ke dalam kolbuku. Diulang-ulang. Ya, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah memandang ke dalam kolbuku. Dibaca ini 7 kali. Matanya dipejam, dadanya dipegang, katakan. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, wahai yang memandang isi kolbuku. Dimunculkan rasa dipandang oleh Allah. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Senang gak kalau diliatin sama orang yang kita suka? Senang. Tapi pede gak diliatin sama orang yang kita suka, pakaian kita lagi jelek? Gak nyaman. Nah, itulah yang ibu rasakan. Ketika kolbu mungkin ada sesuatu dipandang oleh Allah, si kolbunya malu, maka dia kemudian menghilang. Itu yang terjadi pada orang-orang tertentu. Makanya kadang-kadang ada juga namanya jazbah. Ya, orang lagi zikir terus tiba-tiba berteriak. Ada yang pingsan juga. Kawan yang gak mengerti dianggap kesurupan. Mana ada orang kesurupan nama-nama Allah ya? Ya, kesurupan sama setan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, satu lagi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga biasa Amin ya Rabb. Seperti yang bila bicarakan tadi, Allah itu adalah tadi masuk kalbu kita, nama Allah kalbu kita. Bagaimana kalau ada seseorang menaruh nama Allah dan nama Muhammad di kamar pribadinya? Biasanya kalau nama Allah seperti di masjid kita ini, ya. Tapi ada seseorang itu menaruh nama Allah, nama Muhammad di kamar pribadinya. Bahwa di kamar pribadi itu kita mungkin tahu sendiri, kita mungkin ada buka aurat juga. Apakah itu pantas atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan Allah itu kan bukan Allah. Ya. Apa Allah yang di pintu itu, Pak, yang adalah lafaz Allah itu? Apa itu yang disebut Muhammad? Enggak kan? Itu hanya nama yang menunjukkan nilai yang punya nama. Nah, ini bab adab. Kalau emang naruh nama Allah, jangankan itu, naruh Quran aja. Naruh Quran aja deh. Jangan pernah selonjorkan kaki ke arah Quran. Imam Abu Hanifah kenapa diberkahi oleh Allah mazhabnya? Di hidupnya mazhab dia ditolak. Banyak ulama menganggap dia sesat dulu, tapi sekarang mazhab dia betul-betul sesuai dengan banyak kehidupan masyarakat. Fikih zakat hari ini banyak ngambil dari Abu Hanifah, walaupun kita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Abu Hanifah yang sudah disyafi'ikan. Imam Abu Hanifah ini satu kali ditanya oleh orang di rumahnya, entahkah itu istrinya atau anaknya, putrinya. Dia tidak mau ketika bersandar di tempat sandarannya kakinya selonjoran ke satu arah. Padahal arah itu paling cocok dengan tempat dia bersandar. Ditanyalah, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak meluruskan kakimu ke arah sana? Apa jawaban beliau? Di arah kakiku itu ada rumah guruku, Hammad ibn Abi Sulaiman. Ada guruku bernama Hammad. Dia nggak berani menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Khurafat gitu. Enggak, bedakan cinta adab dengan khurafat.
Makanya dia, orang-orang yang faham Abu Hanifah itu pasti beradab kepada Imam Abu Hanifah, karena beliau beradab sama gurunya. Ya, nggak berani. Saya nggak berani, Pak, kalau Jumatan kaki selonjoran ke kiblat seperti yang dilakukan hari ini oleh banyak jamaah di masjid. Saya kesemutan, Pak. Ya kesemutan, ente arahin ke yang lain. Ya, kan boleh duduk begini. Ya, coba tunjukin cara duduk. Nah, boleh duduk begitu. Kalau Jumatan itu bukan soal adab. Boleh duduk begitu. Tiba. Ya. Yang makruh itu selonjoran. Apalagi kalau lagi ngaji, Pak. Lagi ngaji kakinya angkat satu. Waduh, ya Allah. Terus ngajak tuh. Dan itu berkali-kali kita lihat ada orang begitu. Cuma adab saya nggak boleh negur. Cukup Allah yang negur dia nanti. Salah satu teguran Allah pada dia, ilmu nggak masuk ke kolbu. Allah menegur paling gawat. Orang menikmati, dia nggak menikmati. Gimana mau menikmati? Ilmu itu seperti air. Air itu hanya mengalir kepada yang rendah. Orang tidak akan pernah menikmati ilmu kalau kolbunya tidak merendah. Ya. Saya dulu suka khutbah. Sesekali gak khutbah, dengerin khotib. Salah mulu dari awal sampai akhir, padahal ada benernya. Lama-lama saya jarang khutbah, mencoba belajar menikmati kalam orang lain. Karena kebiasaan ceramahin orang, kapan lagi diceramahin orang? Kalau lagi khutbah, boleh protes nggak? Lagi khutbah, males nih khotibnya, pergi bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita dipaksa untuk begitu. Nafsiyah kita, ego kita harus duduk di situ. Oh, lama-lama nikmat. Kalau khotibnya salah, kita doain, ya Allah, bimbing si khotib. Mungkin dia lupa sama ayatnya. Bukan cari-cari kesalahan orang. Kalau dulu sedang mah tuh, rasain lo ya, nggak siuman tangan dulu sama gua ya. Harusnya sebelum naik sapa dulu lah ya. Perasaan, merasa ingin dihargai orang. Bapak Ibu saudara yang makan Allah. Jadi idealnya kalau ditaruh di kamar ya, jangan buka pakaian secara total. Jangankan di kamar yang ada lafaz Allah ya, bahkan mandi pun dianjurkan mesti ada penutupnya. Ada orang bertanya, kan nggak ada yang lihat wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Allah ahaqqu ayyustahya bih. Hadis Bukhari. Allah lebih berhak kamu malu kepadanya. Jadi boleh kalau ada kamar ada lafaz Allah dan Muhammad, berarti dia ingin menjadikan kamarnya sebagai Baitullah, rumah-rumah Allah. Dan lebih afdal nama Allah itu ditaruhnya di kolbu ya. Maka Bapak kalau datang ke tempat saya nggak banyak kaligrafi ya, karena bagi saya cukup nama Allah itu di kolbu. Nggak banyak ornamen kita, polos ya, putih-putih aja. Barangkali itu Bapak Ibu yang makan Allah. Sudah jam 6 ya. Semoga semua yang hadir pagi ini dan siapapun yang mendengarkan, Allah jaga kolbunya, kolbu kita semua, dengan masuknya nama Allah setiap saat ya. Dan Allah berkahi keluarga kita, pekerjaan kita semua. Wabil khusus Allah berkahi negeri ini dan negeri-negeri sekitarnya. Siapa saja yang di kolbunya ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon keberkahan zahir dan batin kami di dunia dan di akhirat, untuk kami, tetangga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, kawan kami, bahkan orang yang mungkin memusuhi kami tapi masih ada nama Allah di kalbunya. Maka ya Allah, berkahilah semuanya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami menyebut namamu, bantulah kami istiqamah dalam menyembahmu, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.